DC pinjol sebarkan data pribadi milik nasabah yang gagal bayar ke media sosial tanpa izin malah berujung petaka. Karena jika seseorang yang menyebarkan data pribadi milik orang lain tanpa seizinnya, itu sudah melanggar Undang-Undang ITE dan bisa dipidana selama 8 tahun dan denda 5 miliar. Nah, mungkin bagi kalian yang gagal bayar pinjol dan kalian diancam oleh DC pinjol atau oleh DC lapangan pinjol, data kalian akan disebarkan ke media sosial. Ya, tujuan DC pinjol tersebut ya tentunya kalian juga tahu untuk mempermalukan kalian ya. Ini ya pencemaran nama baik ya. Nah, itu sudah melanggar hukum. Nah, kalau kalian diperlakukan seperti itu sama DC lapangan pinjol atau tim penagihan pinjol, itu kalian bisa laporkan balik ke polisi karena mereka sudah melanggar hukum, teman-teman ya. Sudah melanggar Undang-Undang ITE ya, bisa dipidana 8 tahun dan denda 5 miliar. Jadi intinya kalian gak usah takut kalau gagal bayar pinjol itu ya. Gagal bayar pinjol itu sebenarnya nasabah itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka ngomong macam-macam ya, mengintimidasi kalian, itu kalian sebenarnya jangan takut, itu hanyalah gertakan saja. Kalau mereka berani melakukan seperti itu, penyebaran data pribadi ke media sosial, berarti mereka itu tidak tahu tidak tahu undang-undang penyebaran data, teman-teman. Jadi bisa dilaporkan balik. Jadi yang ruginya itu bukan kalian, malah dia gitu kan, teman-teman. Jadi intinya gak usah takut kalau gagal bayar pinjaman online itu, baik itu pinjaman online legal atau ilegal. Kalau misalkan tim penagihan atau DC lapangannya ya ngomong seperti itu ke kalian, baik itu melalui pesan WhatsApp atau melalui langsung, itu kalian bisa dilaporkan. Yang penting kalian itu ada buktinya, teman-teman ya, ada buktinya. Jadi kalian bisa melaporkan DC tersebut ya ke pihak kepolisian karena sudah mencemarkan nama baik kalau itu terjadi kepada diri kalian. Jadi intinya nggak usah takut kalau gagal bayar pinjol itu, sebenarnya itu aman intinya ya. Kalau kalian belum mampu bayar ya sudah, biarkan saja. Tetapi kan kalau di pinjol itu kita sudah ada perjanjian ya, kalau gagal bayar tentunya kita akan dikenakan bunga keterlambatan. Nah, tetapi untuk aturan-aturan tersebut ya kebanyakan pinjol itu melanggar, teman-teman ya. Setahu saya itu kalau kalian sampai gagal bayar sampai 3 bulan, itu bunganya tidak berjalan lagi ya. Tetapi ada saja pinjaman online atau pinjol legal ya, walaupun sudah 3 bulan itu sudah berjalan, malah penagihannya semakin kasar, biasanya seperti itu ya. Nah, itu kalian nanti bisa bukti-buktinya, takutnya ke depannya gimana. Kalian intinya kalau ada catatan yang kurang berkenan di hati kalian itu simpan saja catatannya ya. Intinya gak usah takut, teman-teman. Jadi nasabah itu dilindungi undang-undang, teman-teman. Jadi kalau gagal bayar itu kan hanyalah perdata saja, apalagi ini pinjaman online. Kita perjanjiannya itu kan tidak ada jaminan, hanya dokumen kita saja, itu juga tanpa fisik ya, semuanya dilakukan lewat online ya. Jadi intinya kalian itu gak usah takut kalau gagal bayar pinjol itu ya, tidak akan dipidana, hanyalah perdata saja ya. Kalau kalian gagal bayar pinjaman online ya, otomatis kalau misalkan kalian sudah sampai 3 bulan, itu otomatis kalian itu akan dilaporkan ke SRIK OJK oleh pemberi pinjaman atau pinjol gitu kan. Maka data kalian itu akan masuk SRIK OJK sehingga kalian itu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Itu juga pinjaman online yang legal. Kalau ilegal itu enggak masuk, teman-teman ya. Jadi resikonya seperti itu. Kalau misalkan kalian akan dipidana lah, akan diapalah, itu hanyalah omong kosong, cuman gertakan si DC pinjol supaya kalian takut dan kalian mau bayar. Intinya seperti itu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau misalkan si DC tersebut ya mengancam kalian akan menyebarkan data pribadi ya ke media sosial, itu malah membuat
si desa tersebut ya jadi petaka teman-teman ya. Jadi intinya nggak usah takut teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kalau seperti itu ya silahkan saja teman-teman laporkan ke kepolisian ya, karena sudah mencemarkan nama baik kalian. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan mengenai gagal bayar pinjol atau DC pinjol. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian khususnya yang gagal bayar pinjol. Saya doakan mudah-mudahan hutang kalian cepat lunas dan kalian dilancarkan rezekinya ya, dimudahkan segala urusannya. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini ya, mohon dibantu subscribe atau like video ini, atau ada yang dipertanyakan ya bisa berkomentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.